Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah anak-anak, selamat datang di PLS hari ketiga. Hari ini kita akan belajar banyak hal ya. Kita akan belajar bersama. Yang pertama kita belajar tentang PPD. Yang kedua kita akan belajar tentang tahun studi. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang model pembelajaran kita, yaitu blended learning. Sudah siap? Semangat ya! Sehat-sehat semua! Ayo! Yang pertama kita akan belajar mengenai PPD. Apa yaitu PPD? PPD adalah paradigma pendidikan Dominikan. Untuk keterangan selanjutnya kita akan lihat video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang PPD atau paradigma pendidikan Dominikan. Paradigma pendidikan Dominikan atau PPD merupakan sarana untuk melaksanakan nilai-nilai yang menjiwai atau menjadi semangat dari hidup Santo Dominikus. Proses belajar di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Santo Dominikus mengedepankan pembelajaran berbasis PPD yang meliputi 5 tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu learning. Kegiatan aktif dengan menggunakan panca indera dan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menemukan hal yang berguna bagi hidupnya sendiri maupun sesama. Tahap 2 yaitu contemplating. Kontemplasi adalah melihat Allah dalam segala hal dan segala sesuatu di dalam Allah, atau seeing God in all things and all things in God, untuk keselamatan jiwanya sendiri dan sesama. Tahap ketiga yaitu actuating. Pengambilan sikap atau keputusan atas apa yang dikehendaki Tuhan yang ditemukan dalam contemplating. Tahap keempat yaitu sharing. Merupakan suatu kegiatan memberikan atau membagikan kepada orang lain buah kontemplasi dari proses learning, contemplating, dan actuating. Sharing ini merupakan hal yang wajib atau pokok. Tahap kelima yaitu reflecting. Reflecting adalah mengingat dan melihat kembali seluruh proses dari learning, contemplating, actuating, dan sharing untuk mencari makna apa yang dikehendaki Tuhan dari seluruh proses, dan untuk mencari jawaban apakah seluruh proses yang telah dilakukan atau yang dialami sehingga menentukan sikap selanjutnya, dan apakah sudah menyelamatkan jiwanya sendiri dan jiwa sesama. Terima kasih. Bagaimana anak-anak tentang PPD? Sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, selanjutnya kita akan belajar mengenai tahun studi. Apa itu tahun studi? Nah, kita akan belajar dari video berikut ini. SD Johannes Bosco pada tahun ini akan memasuki tahun studi, di mana tahun studi itu akan berlangsung pada tahun 2020 sampai dengan 2022 pada tahun ajaran baru ini. Nah, tahun studi itu ada tujuannya. Yang pertama, itu melalui studi dapat mengembangkan kreativitas dan memiliki daya cipta. Yang kedua, melalui studi dapat mengembangkan sikap fokus dan disiplin. Yang ketiga, melalui studi dapat menemukan jalan menuju kerajaan surga dengan menemukan kebenaran.
karena studi membuka mata, hati, dan pikiran. Dengan studi, seseorang akan menjadi pribadi pembelajar dan cinta kebenaran, di mana pribadi itu memiliki yang pertama, budaya hidup kontemplatif. Yang kedua, budaya membaca buku. Yang ketiga, mampu mencipta hasil karya. Yang keempat, menghasilkan tulisan yang diunggah di media sosial. Tahun studi ini memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, senang atau gemar membaca kitab suci. Yang kedua, senang atau gemar membaca buku-buku pengetahuan. Yang ketiga, terampil membaca dan menulis. Adapun target yang ingin dicapai atau diharapkan di tahun studi itu, yang pertama, antusias berkontemplasi. Yang kedua, budaya membaca dan menulis. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah tahu ya apa itu tahun studi? Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar tentang model pembelajaran kita, yaitu blended learning. Apa sih itu blended learning ya? Kita akan belajar bersama-sama dari video berikut. Blended Learning di SD Johannes Bosco, Yogyakarta. Blended Learning di SD Johannes Bosco, Yogyakarta dilakukan dengan cara memadukan tatap maya, online, dan tugas proyek atau praktek. Blended Learning dalam kegiatannya itu ada yang namanya tatap maya. Apa sih yang dimaksud dengan tatap maya? Nah, tatap maya itu dilakukan dengan cara menggunakan Google Meet dan juga Zoom. Nah, rangkaian aktivitas ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan jenjang. Kemudian, dalam blended learning di SD Johannes Bosco ada juga kegiatan online. Apa yang dimaksud dengan kegiatan online itu? Nah, kegiatan online itu meliputi pemberian video pembelajaran, kemudian juga bisa berbentuk PowerPoint atau PPT, kemudian juga bisa berbentuk e-modul sederhana per subtema dalam bentuk ringkasan materi dan LKS. Kemudian nanti wali kelas akan menyediakan e-modul sederhana dalam bentuk soft file dan sekolah tidak menyediakan dalam bentuk hard file. Blended learning dalam kegiatan belajar kita nanti ada tugas proyek atau praktek. Nah, ini bisa berbentuk penugasan yang berwujud berupa karya tulis atau gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah pola blended learning SD Johannes Bosco. Inilah yang nanti akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar selama daring di sekolah SD Johannes Bosco, Yogyakarta. Selamat berproses di tahun pelajaran 2020-2021. Stay happy, stay healthy, dan semangat untuk belajar. Oke? Terima kasih. Anak-anak, kalian sudah paham ya mengenai blended learning? Hari ini kita akan menutup PLS kita selama 3 hari. Kalian sudah mengikuti PLS dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih, kalian hebat. Semoga kita bisa bertemu di saatnya nanti kita bisa bertemu. Semoga secepatnya ya.
kalian pasti rindu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap sehat. SD Johannes Bosco, pribadi pembelajar, cinta kebenaran. Dah.